Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Aisyah dengan NIM 0301232075. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, PAI 2. Di sini saya mengajarkan materi menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja fase D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat bawahnya, nak, ada nggak sampah? Kalau ada sampah boleh diambil, buang ke tong sampah depan ya. Ya Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang nggak hadir? Banyak Bu. Oh, si Lia mana? Izin dia ya? Izin Bu, ada yang sakit, ada yang keluarga. Untuk yang sakit kita doakan semoga diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke, kalau gitu kita mulai pelajaran dengan membacakan doa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh Alfia kepada kamu, nak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Udah Ibu, insya Allah. Selamat sekali pagi ini ya. Iya dong Bu. Oke, sudah tahu kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu ya? Karena itu di sini kita mau memperhatikan dulu gambar-gambar yang sudah Ibu paparkan nanti. Oke, di sini gambar yang pertama ialah ini. Coba kalian deskripsikan. Nah, Ibu arahkan terlebih dahulu ya. Di sini Ibu akan menampilkan gambarnya. Kemudian kalian akan simak baik-baik, perhatikan baik-baik gambarnya itu tentang apa. Kemudian deskripsikan, Bu, itu gambar tentang ini. Angkat tangannya ya. Iya Ibu. Ya, Ibu. Oke. Ini gambar apa, nak? Ini gambar diminum. Nggak boleh diminum. Minum. Kenapa? Kita kan bertanya, kenapa kita nggak boleh minum? Karena akan membuat mabuk. Minuman dalam Islam itu disebut dengan minuman khamar. Yang mana minuman khamar itu akan menyebabkan mabuk. Sesuatu yang memabukkan dalam Quran surah Alladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Artinya dibaca, nak? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, tadi kan minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib adalah dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Di sini ada kata keji, kemudian ada perbuatan setan, dan Allah bilang jauhilah, maka dilarang. Ini gambar apa? Judi. Oke. Judi itu kenapa sih dilarang? Coba lihat ekspresi dari orang itu. Iya, dia akan menyebabkan ketagihan, tidak puas dengan permainan yang hanya dimainkan sekali. Maka dibilang tadi perbuatan yang keji dan merupakan perbuatan yang setan. Artinya apa? Allah melarang. Ada gambar gak boleh, kemudian ada gambar love, ya kan? Gak asing kan gambar love kan? Iya, ada pasangan itu lagi bergandeng tangan. Itu gambarnya tidak boleh pacaran. Gak boleh pacaran. Kenapa sih gak boleh pacaran? Betul. Tepuk tangan buat Lutfi ya. Kenapa nggak boleh pacaran? Karena di dalamnya
Sudah ada Allah bilang dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Allah bilang apa sih Bu? Allah bilang wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah bilang itu perbuatan yang keji, itu perbuatan yang buruk, maka jangan kamu lakukan, jangan kamu dekati. Oke, karena kita sudah mempelajari gambar-gambar itu, maka sudah mulai paham kita mau belajar materi apa? Belajar materi menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Coba Ibu tanya, di sini kalian usianya anak-anak, remaja atau dewasa? Remaja. Remaja itu ada 3 kan? Remaja awal usianya itu dari 10 tahun sampai 12 tahun. Remaja menengah usianya itu dari 13 tahun sampai 16 tahun. Terus remaja akhir usianya 17 tahun sampai 20 tahun. Nah, kalian ini termasuk remaja mana? Remaja menengah. Oleh karena itu, di sini menyimpang itu apa sih Bu? Menyimpang itu adalah, ada yang tahu? Angkat tangannya. Iya, silakan Suci. Menyimpang itu melanggar aturan, norma, hukum ataupun aturan dari negara gitu ya Bu. Iya betul, tepuk tangan buat Suci. Benar sekali. Jadi menyimpang itu adalah melanggar aturan, norma-norma yang ada di lingkungan negara maupun masyarakat. Jadi gunanya kita belajar ini untuk mengetahui bahwa perilaku remaja itu bagaimana sih Bu agar kita bisa menghindari penyimpangan yang biasanya terjadi. Di sini Ibu ada video, mau nonton video nggak? Mau Ibu. Nonton video tentang remaja. Jadi kalian Ibu arahkan, kalian simak dulu videonya baik-baik. Setelah kalian simak videonya, masing-masing akan menyimpulkan, ya, masing-masing kelompok akan menyimpulkan apa sih isi videonya gitu kan? Ya di sini Ibu langsung putar aja videonya, kita buatkan dulu volumenya. Benar, masa remaja nggak hanya menyenangkan, tentu ada tantangan yang nggak bisa dihindari, seperti yang pernah aku alami saat kelas 8. Namanya Dikta, dia teman sekelasku. Dia bilang menyukaiku. Karena dia terlihat baik, aku pun suka dengannya. Tentu, saat itu aku memiliki sahabat, dan mereka tahu kalau aku dan Dikta dekat. Semakin hari, tanpa aku sadari, aku semakin menjauh dari mereka. Hari-hariku hanya dihabiskan bersama dengan Dikta. Setiap aku ingin kumpul sama teman-teman, Dikta selalu melarang dan membuat aku mengutamakan sahabatku. Padahal sudah 3 bulan lebih aku gak main sama mereka. Pas libur sekolah, aku mau istirahat dan kumpul sama keluarga. Tapi Dikta mengajakku main. Kalau menolak, dia akan marah sekali. Aku takut kalau dia sudah marah. Ada satu hal yang membuatku gak nyaman dan kecewa. Dia pernah memaksa untuk menciumku, lalu aku menolak dengan tegas. Dan gak jarang dia mengirim link berisi cerita romans remaja yang mengarah ke hubungan seksual. 5 bulan menjadi teman dekatnya, aku gak kuat lagi berada di situasi tersebut. Saat itu, aku gak tahu harus cerita ke siapa. Entah kenapa, Ica dan Andi mengirim chat. Mereka menanyakan kabarku dan mengajakku untuk ketemu. Tiba-tiba, aku teringat kelima sahabatku, Ica, Dewa, Nina, Andi, dan Feby yang sudah lama gak berkontak. Akhirnya kita ketemuan. Jujur, aku kangen banget sama mereka. Aku minta maaf atas sikapku ketika menjauh dari mereka. Mereka mendengarkan ceritaku tanpa menyalahkan, percaya atas apa yang kurasakan, janji untuk menyimpan ceritaku, dan mendukung keputusanku untuk keluar dari hubungan yang tak sehat itu. Berada di sekeliling mereka menyadarkanku betapa pertemanan yang kita bangun dari kelas 7 sampai sekarang selalu mengutamakan kejujuran, saling percaya, dan terbuka dengan pendapat satu sama lain. Pokoknya saling mendukung, gak memaksa, dan menghargai banget deh.
Dari persahabatan ini pun, aku jadi lebih mengenal diriku sendiri dan belajar memahami situasi juga kondisi orang lain. Karena membangun hubungan yang sehat bukan hanya tentang aku saja, tapi ada kamu, kita, dan mereka. Sudah ya? Dari video yang sudah kita tonton di layar, coba simpulkan apa yang kamu dapat. Bu, ini ya videonya tentang ini, Bu. Oh, videonya tentang nggak boleh mendekati ini gitu. Ada yang bisa jawab? Coba simpulkan apa sih isi video itu dan pesannya itu apa untuk kita? Ada yang tahu? Ya, Bu. Iya, silakan Lupi ya. Jadi itu tadi ada seorang anak remaja menahan diri yang berusia 16 tahun. Jadi biasa anak remaja akan bawa jatuh cinta. Iya, betul. Itu biasa ya. Dia berpacaran, kemudian dia pacarannya toksik gitu, Bu. Nah itu kan dilarang Allah. Betul. Dan karena hubungannya toksik, dia pun kembali ke teman-temannya. Iya, betul. Jadi berteman itu boleh, tapi jangan sampai kita mendekati zina yang Allah maksud. Jadi setelah menonton video tadi, di sini Ibu simpulkan ya pelajaran kita. Nah, jadi di sini kita belajar apa sih, Bu? Kan tadi judulnya menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Jadi ada kata remaja di situ. Di sini kita termasuk remaja? Iya, benar. Remaja tingkat menengah. Dimana perasaan kita pasti nggak stabil ya, emosional kita masih naik turun. Jadi gimana sih cara kita untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran norma tadi dengan belajar bagaimana Al-Quran dan hadis bisa menuntun kita menghindari penyimpangan-penyimpangan yang ada di luar sana. Setelah pelajaran kita ada yang mau ditanyakan? Cukup? Atau ada yang bertanya, Bu, saya mau nanya, jadi Bu, kalau bilang si Anu gitu, ada? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Di sini Ibu mau bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Lutfiah, itu membahas tentang kelompoknya namanya anti judi online. Kelompok kedua, kelompok Suci, anti pacaran. Jadi di sini Ibu akan membagikan tugas studi kasus, menjawab bagaimana sih judul ini gitu. Bagaimana sih pacaran ini? Jadi studi kasusnya terkait dengan kalian membahas masing-masing dari studi kasus yang Ibu jelaskan. Ada yang bertanya kelompok anti judul nggak ada? Enggak? Bu, ini tuh Ibu. Oh iya, ini kamu jawab seperti ini, maka nanti akan mendapatkan hasil ya. Iya, Bu. Sudah Ibu berikan waktunya 5 menit ya. Jadi sudah habis waktunya ya, sudah siap? Sudah bisa dipresentasikan? Insya Allah, Ibu. Silakan Suci maju. Dari hasil diskusi kami dari kelompok kami, jadi kan dapat disimpulkan kalau pacaran itu dilarang sama Allah. Karena kalau pacaran ini bisa membuat kita lupa dengan lingkungan kita. Jadi kalau kita punya kawan, sekarang kita dilarang nih sama, contohnya kita punya pacar, jadi kita dilarang sama pacar kita untuk main sama kawan kita, padahal yang lebih dulu dekat sama kita itu kawan kita, bukan pacar kita, gitu Ibu. Jadi memang pacaran ini bisa menyesatkan kita. Iya, betul. Tepuk tangan buat kelompok anti pacaran. Pacaran itu tadi kan perbuatan yang keji, suatu jalan yang buruk, maka Allah larang. Dari kelompok anti judul mau menanggapi terkait jawaban dari anti pacaran, Bu, bahwasanya benar sih yang dibilang ini atau gimana? Tambahan? Ada juga yang dibilang sama kelompok anti pacaran. Bahwasanya karena memang pacaran itu yang memang tidak dianjurkan dan memang dilarang Allah. Iya, benar. Karena menyesatkan kita. Karena dari pacaran itu lah langkah awal kita untuk menuju kita ke hal yang tidak baik. Iya, benar. Tepuk tangan buat kelompok anti judi. Oke, Ibu ambil lagi ya. Nah, di sini kelompok yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok siapa ya? Jeng jeng jeng. Kelompok anti pacaran. Tepuk tangan. Sedangkan kelompok judi tetap mendapatkan nilai yang baik karena mereka
mereka menjawab dan menanggapi. Tepuk tangan buat kelompok judi, anti judi. Jadi studi kasus yang Ibu berikan pada kalian itu melatih kalian bagaimana kalian nanti melihat bahwasanya perilaku menyimpang di luar sana yang ada yang sudah kita bahas di sini itu dilarang oleh Allah dan juga menyebabkan perilaku yang buruk. Jadi di sini Ibu berikan tugas individu yang mana dikerjakan mengikuti arahan yang ada di kertas. Lihat soalnya itu ada 10 soal dikerjakan masing-masing dan dalam waktu 5 menit Ibu tunggu atau 10 menit ya. 10 menit Ibu tunggu, dikumpulkan ya. Oke, Ibu kumpul. Setelah Ibu lihat dan Ibu periksa bahwasanya ada beberapa teman-teman kita yang nilainya baik di atas, namun ada juga beberapa teman-teman kita yang nilainya di bawah. Maka daripada itu untuk yang remedial tugasnya mengerjakan di buku halaman 123 lalu mengerjakan esai dari 1 sampai 5 yang akan dikumpulkan di depan ya. Kemudian yang untuk tidak remedial yaitu Nabila itu mengerjakan analisis soal ini, kemudian nanti dikumpul di depan ya. Oke, itu saja. Ya. Untuk tugas di rumah, coba lihat bukunya halaman 173, sudah? Dilihat bukunya, itu ada pilihan berganda 1 sampai 15. Kerjakan, kemudian minggu depan dikumpul. Ini karena kita sudah di akhir pembelajaran, Nak, Ibu akan menjelaskan lagi kenapa kita harus mempelajari ini dan kenapa ini penting bagi kita untuk pelajari. Di sini Ibu ada PowerPoint agar kalian bisa melihat yang sama. Menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Tujuan kita belajar ini untuk apa sih, Bu? Gitu kan? Ya. Jadi karena kita sudah membahas memperhatikan gambar, kemudian menonton video, membuat tugas kelompok. Nah, kita masuk ke tahap akhir pembelajaran ya, Nak, mengenai Ibu akan menjelaskan lagi kenapa sih kita harus belajar ini. Menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Kenapa kita harus belajar ini sih, Bu? Coba perhatikan. Nah, urgensi mempelajari materi ini yang pertama pergaulan. Nah, remaja itu kan pasti sering main-main dengan teman sebayanya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu ini penting untuk pergaulan mereka. Jadi mereka bisa memilah-milah pergaulan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian teman yang soleh. Jadi itu penting juga untuk mereka memahami teman yang baik, teman yang mudah didekati, teman yang harus didekati dan teman yang harus diberikan nasihat. Kemudian pentingnya memfilter diri. Jadi sebelum kita mendekati atau menasihati mereka, kita harus juga memfilteri diri kita. Jangan melindungi diri kita dengan apa? Dengan penguatan tadi bahwa perilaku itu harus dihindari. Nah, ada ini. Kesimpulannya hari ini adalah yang pertama kemudi dan karakter. Karakter itu yang mana pergaulan sehat bukan opsi pelengkap, melainkan pilar krusial yang menentukan pembentukan akhlak mulia remaja. Kita adalah refleksi diri dengan dari siapa kita menghabiskan waktu. Kemudian yang kedua tanggung jawab mandiri, yang mana menghindari dari perilaku menyimpang adalah bukti konkret bahwa keputusan sadar dan tanggung jawab penuh diri. Nah, karena kita sudah belajar, sudah memahami, maka kita udah sampai di akhir pembelajaran ya, Nak. Ibu mau memberikan pesan sedikit untuk kalian bahwa kita harus bisa menjaga diri, memfilter diri, melindungi diri dari yang namanya sifat-sifat perilaku buruk tercela. Apalagi kita sudah di akhir zaman, di mana semua yang ada itu sudah tidak bisa lagi menjadikan kita berbuat baik, melainkan kita sendirilah yang bisa berbuat baik. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan orang tua, kemudian guru, teman sebaya yang bisa mengajak kita pada kebaikan. Bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Apa artinya, Pia? Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Betul. Jadi kita harus menuntut ilmu karena apa? Karena kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran, baiknya kita mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup ya dengan melafazkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam